Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, ayah muda serta generasi muda yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya untuk Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang masih memberikan kita nikmat umur hingga malam ini, di malam yang ke-17 bulan Ramadan di tahun 1442 Hijriah. Kita berdoa semoga malam ini bukanlah malam terakhir kita berada di dunia ini. Kalau kita mengetahui kapan jadwal kita berbuka, kapan jadwal kita insania, mungkin itu bisa. Tapi tak seorang pun di antara kita yang mengetahui kapan jadwal kematiannya. Semoga sisa usia kita ini benar-benar semakin mencintai Allah, kemudian terus kita beramal soleh dan berbuat baik dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Huda, Bapak Babinsa, seluruh tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini, serta ibu-ibu dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dapat hadiah, coba maju ke depan. Yang belum dapat hadiah, nah sini lah, yang belakang sini. Yang belum dapat hadiah, sini. Ya, sini dulu. Oke, berani ya. Maju ya, maju. Kita doakan. Ini yang berani ini, insya Allah calon kapolsek keempat. Tapi yang hafal Quran insya Allah. Oke, baik. Belum dapat hadiah? Belum ya. Oke. Tapi kok ada yang foto? Ya? Tadi ada yang foto. Saya tanya, Abi tanya ya. Habis surah Al-Fatihah, surah apa lagi? Kalau ini jawabannya Bu, 30 kali kita khatam bulan Ramadan ya. Siapa namanya Pak? Kevin. Kata Kevin, habis surah Al-Fatihah, surah An-Nas. Berarti kan cepat kita khatam Quran ya. Dibaca Al-Fatihah langsung qul a'udzu birabbin nas. Belum tepat, silakan ambil dulu. Oke. Siapa lagi yang belum dapat hadiah? Maju ke depan. Tapi karena Kevin berani, Abi kasih juga hadiah. Sini Kevin. Dulu. Silakan dulu dari Abi Yudi Official. Baik. Suara saya kedengaran. Bagusnya pakai mic itu atau ini? Sama aja ya. Baik. Siapa namanya nak? Tizi. Masya Allah. Ini calon danren. Hafal Quran 30 juz. Oke. Coba sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Astagfirullahaladzim. Mantap, mantap.
betul. Ya, karena berani yang dikasih aja. Hati-hati. Baik. Yang belum dapat hadiah siap-siap, kita belum selesai ya. Baik. Malam ini tema nuzul Quran kita adalah hidup mulia bersama Al-Quran. Nuzul artinya turun. Yang namanya turun berarti dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas apa namanya? Naik. Maka nuzul Quran adalah turunnya Al-Quran. Dari mana? Lauh Mahfuz, kemudian ke Baitul Izzah, ya, langit dunia ini berangsur-angsur diterima oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada angka yang menarik, angka 17 ini. Pertama nuzul Quran itu sendiri, yang kedua adalah 17 rakaat, dan kemudian 17 Agustus 1945. Siap-siap hadiah berikutnya. Oke. Nah, khusus yang belum dapat ya hadiah. Berarti kalau orang membaca Al-Fatihah itu 17 kali minimal sehari, karena 17 rakaat. Jadi kalau ada anak-anak yang baca Al-Fatihah 16 kali sehari, berarti sholat subuhnya 1 rakaat. Betul? Nah, karena rakaat kita 17 kali. Gak ada orang yang bosan membaca surah Al-Fatihah. Tapi kalau ada lirik lagu, sekali dinyanyikan, 2 kali dinyanyikan, 3 kali, orang akan bosan. Itulah mukjizat Al-Quran. Nah, yang kita fokuskan adalah 17 Ramadan turunnya Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini turun menjadi hudan linnas? Masjid ini namanya huda. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas. Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan dan menjadi petunjuk untuk manusia. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di lingkungan orang-orang jahiliyah. Jadi ada orang yang membuat Tuhan dari emas. Yang kedua, ketika dia membuat Tuhan, dibuatnya dari tembaga karena kemampuannya. Kalau orang kaya dari emas, jadi kasta-kasta lah. Kalau orang miskin dari tepung terigu. Saya nggak tahu apakah betul-betul tepung terigu. Yang jelas dari tepung lah. Apakah gandum bahannya? Ada namanya Lata, Uzza, Jifti, mana? Nah, kalau orang yang Tuhannya itu dibuat dari tepung, begitu dia lapar, dia makan itu tepung. Tuhannya dia makan, maksud saya yang dibuat dari tepung tadi. Tapi prihatin sekali dengan kondisi masyarakat itu. Bahasa sekarang itu bahwa bisa namanya kepedulian sosial. Jadi ada anak-anak perempuan lahir dikubur, itu dianggap aib. Anak-anak remaja putri itu dijadikan taruhan di meja judi. Syukur dengan lahirnya Islam ini, perempuan itu dimuliakan. Ya. Kerjanya tawuran terus, berantem terus, sehingga Nabi kemudian pergi. Ini saya ajak ini remaja, kalau naik haji dan umroh jangan di usia tua. Syukur-syukur di masih muda. Sehingga ketika di Jabal Tur itu mendaki masuk ke Gua Hira. Disitulah ya wahyu pertama yang diterima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Surah apakah? Lalu berapa jumlah ayatnya? Lalu apa bunyi ayat pertama? Silakan maju, khususnya yang belum dapat hadiah. Hadiahnya bagus-bagus ini. Hebat ya. Ada yang tahu? Ibu-ibu mau maju juga? Ini khusus anak-anak. Ya. Oke. Sudah dapat hadiah? Tidak apa-apa. Maju aja. Nanti bisa disedekahkan kepada yang belum dapat hadiah atau dihadiahkan lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi. Siapa yang bisa sambung? Yang pakai peci ini, baju biru, ya. Udah dapat hadiah? Udah dapat hadiah? Udah. Berani maju?
Dari pensinya nampaknya pengganti usaha Abdul Somad nampaknya. Nah, surah apa tadi yang kami baca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabu? Masya Allah. Ya, hadiahnya khusus baik untuk dipakai nanti Idul Fitri biar harum ya. Ya, parfum. Ya, mantap. Yang belakang anak-anak yang sudah bahagia boleh nanti ya, jangan takut untuk maju ke depan. Nah, itulah wahyu ya, kalamullah, firman Allah yang diterima, yang diantarkan oleh Jibril alaihissalam di peluknya Nabi, nanti kedinginan lalu pulang. Maka Khadijah meyakini bahwasanya ya, Rasulullah SAW adalah manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia menjadi sabiqun dan awalun, wanita pertama yang kemudian meyakini kebenaran risalah yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semenjak itulah kemudian Rasulullah terus berdakwah sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Bapak Ibu, ayah bunda serta anak-anak yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, artinya ketika ketika jahiliyah, ya, ketika di masa jahiliyah maksud saya, orang-orang tidak meyakini siapa Rabb yang sesungguhnya. Dan kalau kita melihat Al-Quran itu banyak berisi tentang tauhid akidah. Intinya, ketika kita menyadari Al-Quran itu turun adalah hudan linnas, pedoman bagi manusia, maka kita jadikan dia benar-benar pedoman. Abi waktu kecil, waktu sekolah dulu foto. Kalau tadi saya lihat ada yang foto bertiga, ada yang foto di tengah. Zaman saya sekolah dulu, kalau posisi saya di tengah, saya langsung pinggir ke kanan. Begitu ada kawan lagi di tengah, dia nggak mau pinggir ke kiri. Ibu merasakan? Ibu merasakan. Berarti sebaya kita berangkat. Ya, saya kelahiran tahun 76. Kenapa takut difoto berada di posisi tengah itu? Karena meyakini kalau di tengah nanti kau cepat mati duluan. Mati kau duluan. Nah, itu kan tidak menjadikan Al-Quran budak, petunjuk. Padahal Al-Quran telah menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Betul ya? Jangankan yang di tengah, jangankan yang di kanan, jangankan yang di kiri, tukang foto pun bakal meninggal dunia. Sama lah, corona tidak corona, semua kita berjodoh dengan kematian. Betul Pak ya? Ada saatnya di atas tanah, ada saatnya di bawah tanah. Penjelasannya Quran menjadikan itu budak linnas. Tapi sayangnya banyak Al-Quran itu diletakkan saja ketika orang meninggal dunia. Pernah lihat ya? Nah, ini jujur, Quran itu sejatinya untuk orang yang masih hidup. Memang benar ada penjelasan setelah kematian itu, ya alam barzakh, surga ataupun neraka. Nah, ketika Al-Quran berangsur-angsur diterima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ada yang menjelaskan dari 360 malam itu yang mana? Oh, itu dia Syahrul Ramadan allati unzila fil Quran, bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan itu malamnya kan 29 malam. Nah, lebih sering ya. Ada 30 tapi ada yang lebih sering itu 29 malam. Maka dari 360 dibagi lagi masuk Ramadan, dari 29 malam itu dia malam Lailatul Qadar. Menurut ulama itu sekaligus, tapi 17 Ramadan ini membuktikan Al-Quran diangsur-angsur. Nah, intinya dari keterbatasan waktu kita karena masih pandemi, kita dibatasi waktu. Bapak Ibu ayah muda serta generasi muda yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, maka akidah ini penting. Ketika orang jahiliyah menyembah Tuhan yang dia buat sendiri, itu salah. Sahabat pernah tanya, ya Rasul, apa itu bahagia? Qul rabbiyallahu mustaqim. Katakanlah Tuhanmu Allah
lalu istiqomahkan. Nah, mulai dari surah Al-Fatihah sampai ke An-Nas, ya, kita dijelaskan, kita diberikan informasi Tuhan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan patung, bukan batu, ya, bukan pohon besar, tetapi dialah yang memiliki kekuasaan langit dan bumi ini. Dia memiliki kerajaan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia menghidupkan dan dia mematikan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka kalau ayah, kalau ibu mau mendidik anak, maka referensinya harus Quran. Gitu. Dalam ilmu parenting, mendidik anak. Apa itu? Ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Saya tempo hari pergi sama anak-anak muda. Kebetulan hobi hiking, masuk hutan, lihat air terjun gitu. Lalu saya lihat ada bapak-bapak yang menggunakan gelang di tangan anaknya yang masih bayi. Ibu pernah lihat? Nah, saya tanya, Pak, ini aksesoris saja atau apa? Ternyata sebagai masyarakat kita, walaupun sekarang sudah modern dan kita mengakui sila pertama adalah Tuhanan yang Maha Esa, ada di pelosok-pelosok sana masyarakat kita ketika kita tanya, apa fungsinya gelang tadi, Pak? Ini sudah turun-temurun, Pak. Kalau tak dipakai gelang ini, nanti anak saya tidak ada yang melindunginya. Nauzubillah. Ya, berarti dia minta perlindungan kepada gelang. Padahal gelang itu hanya aksesoris saja, tapi mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menjelaskan, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinn." Jadi kalau ada gangguan-gangguan itu berlindung kepada yang membuat jin. Siapa yang membuat jin? Yang menciptakan manusia dan jin? Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, berarti tidak menjadikan Al-Quran itu adalah huda, petunjuk kita. Ya. Kemudian yang kedua, benar tidak Al-Quran itu menjadi petunjuk kita? Ya. Ternyata tidak semua orang yang sakit hari ini meminta pertolongan kepada Allah. Al-Quran menjelaskan, Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fa huwa yashfir. Jika aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Ya Pak. Nah, tentu kita mesti berobat ke dokter, tanya kepada yang ahlinya. Al-Quran juga itu. Ya, wasalu alaikum tunggal ta'lamun. Kalau sakit tenggorokan ke THT, kalau kemudian mau bersalin datang ke SPOG. Ya, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang macam-macam orang, ya, datang ke dukun, nggak datang ke Allah. Kemudian dia minta ke dukun, akhirnya apa? Uangnya habis, lalu dia nggak sembuh. Padahal Al-Fatihah itu adalah obat, Al-Quran itu adalah sifat. Maka kita harus meyakini. Saya sebenarnya malam ini khawatir tidak bisa ngisi acara, Pak. Jadi tadi siang saya tidur saja. Usi saya bengkak, jadi pipi saya ini agak bengkak. Saya tidak ceramah tadi zuhur, ya, hanya zoom saja. Kemudian asar masih bisa ke masjid, zuhur tadi nggak bisa. Lalu saya ingat pedoman Quran, sifat ulinas, apa itu? Madu lebah. Nah, ketika berbuka tadi, saya langsung minum madu lebah. Atas izin Allah, sudah mulai bisa ya beraktivitas dan ikut sholat dengan jemaah malam ini. Alhamdulillah. Tapi yang mengembangkan madu lebah itu di mana, Pak? Di Australia. Australia itu banyak peternakan lebah. Bahkan bukan hanya lebah, di Australia juga ditanam satu rumput namanya alfalfa. Oke, yang di belakang di mana ya ayat itu ketemu di surat apa? Alfalfa. Ayo, ditanam di Australia, dikasih sapinya, dikasih kudanya, sehingga kuda sapinya gemuk-gemuk. Kalau kita ke kulit ketemu sapi kita langsing-langsing. Sapi kita udah duluan puasa daripada kita. Ustaz orang bilang ke saya, gini Pak,
Kalau antum menikah, maaf ya, ibu jangan khawatir kok, saya di posisi ibu-ibu. Ya, kalau bapak mau menikah lagi, istri pertama uang dapurnya 5 juta. Ya, begitu nikah lagi, ibu-ibu tolong bantu saya jawab. Uang belanja ibu sebaiknya ditambah atau dikurangi? Wah, pintar ibu-ibu Pak. Ditambah, berarti setuju ibu-ibu. Bukan dikurangi. Kalau dikurangi berarti tidak baik pada pasangan hidup. Maksud wa'asih guna bil ma'ruf itu memang mesti begitu. Kalau bisnisnya kuat, lalu mestinya kuat. Saya ikut triathlon sunnah Piala Datrem Pak Sony. Saya ikut Pak. Di Kapolda Cup Sojamting saya nggak ikut, tapi 17 Agustus saya ikut. Kenapa hobi saya berkuda? Wala dia tidak. Di Al-Quran itu, ya kita disuruh memang memahami tentang kuda dan visinya kuat. Ada orang yang masyarakat mau nikah, memahami. Itu nggak boleh. Mesti koyujis visinya harus kuat. Nah, finansialnya juga keuangannya harus baik. Banyak syaratnya agar kita bisa terus berbuat baik pada pasangan di hidup kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Qur'an itu telah sampai pada masyarakat sehingga ya masa jahiliyah itu tidak terjadi. Tapi sekarang kenapa ada pembunuhan, pemerkosaan, ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti masa jahiliyah lagi Pak Ustaz? Berarti orang tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman, hanya sebagai bacaan. Memang ada hadis Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah sabi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia memberikan syafaat bagi yang membacanya. Lalu ditulis di lembaran-lembaran, itulah mushaf namanya. Tapi ingat, dia bukan hanya sekedar dibaca. Dia bukan hanya kemudian menjadi mushaf itu. Lalu ketika meninggal dunia ditaruhnya kan di atas kepala. Ya bukan saya menolaknya, tapi jadikanlah dia benar-benar pedoman kita ketika kita masih hidup. Nah, Bapak dan Ibu, itu untuk orang tua dan anak. Bagaimana pedomannya agar anak berbuat baik? Ada birrul walidain. Al-Quran mengajarkan ibumu itu ya melahirkan kamu, mengandung kamu dalam keadaan lemah di atas kelemahan. Penjelasan Quran. Berarti kita ingat bagaimana ya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan orang tuanya. Tapi banyak hari ini orang-orang yang kemudian durhaka kepada orang tuanya. Bapak Ibu, saya mengisi satu acara di pusat rehabilitasi narkoba di Ujung Batu. Salah satu santri di situ telah menikah orang tuanya. Bapak bisa bayangkan, ya, menikah orang tuanya. Akhirnya dia betul-betul dirawat di sana dalam kondisi jiwanya terganggu. Saya sedih melihat peristiwa ini. Kenapa dia melakukan itu? Berarti dia tidak menjadikan Quran itu adalah budak, petunjuk. Seharusnya apapun kondisi orang tua kita, mau dia itu kurang ilmu menurut kita, atau dia semakin tua, semakin lemah, tapi tetaplah kita menjadi bagian anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, belum kita membahas lagi tentang laut besar. Dari rumah tangga sudah, ya, peternakan sudah, pertanian ada nggak daun Quran? Ada daun, ada tumbuh-tumbuhan, ada biji. Tadi sudah disinggung rumput alfalfa. Lalu apa lagi isi dari Al-Quran itu? Yang jelas dia adalah sumber ilmu pengetahuan untuk kita. Ayat yang terpanjang juga terkait dengan ayat muamalah Al-Baqarah 282 tentang sewa menyewa, tentang jual beli, tentang hutang piutang yang banyak orang bermasalah hari ini. Apalagi tanyakan seluruhnya persoalan hidup kita kepada Al-Quran. Selama kita betul-betul menjadikan dia referensi yang utama. Tapi maaf, tidak semua orang yang bertambah ilmunya
menganggap Al-Quran ini adalah sumber ilmu pengetahuan. Dia lebih bangga terhadap karya ilmiah seperti skripsi, seperti tesis, seperti disertasi. Ya, saya menguji mahasiswa S1, menguji skripsi. Kita bersyukur kita bisa berada di madrasah tarbiyah yang disebut dengan Ramadan ini. Ketika saya tanya, calon sarjana itu luar biasa ya Bu, seharusnya dia mendahulukan adab, al-adab qabla ilmu, adab sebelum ilmu. Saya tanya, nah subuh tadi sholat nggak? Lalu mahasiswa saya yang akan diuji, yang kalau lulus jadi sarjana, Bapak bisa? Ketika saya tanya sholat nggak? Lalu dia bilang, alhamdulillah enggak. Ini kalau saya jadi Bapak bisa nih, saya khawatir tidak kontrol emosi saya tembak kepalanya. Ini namanya ACL Bapak bisa, anak cilakoy. Ya, pada sholat gimana sih? Kita tahu waktu sholat itu 17 Ramadan, ada 17 rakaat, bahkan 17 Agustus 1945. Jenderal Sudirman tak pernah meninggalkan sholat walaupun dalam keadaan sakit, di pangku, masuk hutan, tapi hebat ya, sehingga memenangkan kemerdekaan negeri yang kita cintai. Jadi banyak anak-anak yang hari ini betul-betul tidak menjadikan Al-Quran itu pedoman. Kalau Al-Quran itu dulu, akimi sholat waktu zakat, dirikan sholat, menunaikan zakat itu. Nah, berarti kalau ada pedagang yang tak berzakat, sudah sampai nisabnya, seperti Bu Linda, ada juga di video saya dengan tafsir, dengan tafsir Riau itu 6:12, barang siapa yang tidak berzakat maka hartanya tak berhak. Gitu. Nah itu pelajaran yang berharga dari tokoh-tokoh Riau yang luar biasa. Nah, kalau kita mengambil Al-Quran menjadi pedoman kita, banyak pedagang itu kemudian bersedekah, kemudian mengeluarkan zakatnya, baik sedekah sunat apalagi sedekah yang wajib. Nah, Bapak dan Ibu, berarti mukjizat Al-Quran pertama diturunkannya itu juga bagian mukjizat daripada Al-Quran itu yang berangsur-angsur ya, dari lauh mahfuz kemudian Baitul Izzah, baik dunia sampai ke muka bumi ini. Yang kedua, mukjizat Al-Quran itu dia adalah sifat obat. Ya, saya pernah ketemu anak-anak demam berdarah dirawat di rumah sakit, yang saya bacakan surah Al-Fatihah berulang-ulang. Alhamdulillah, biiznillah atas izin Allah sembuh anak ini. Ya, dan kita yakin bukan hanya ilmu kesehatan, bukan hanya obat, seluruh aspek bidang keilmuan itu ada dalam Al-Quran. Bicara laut, Firaun dengan Musa membelah lautan. Bani Israel yang kemudian dilarang hari Sabtu menangkap ikan, dia menangkap ikan juga. Ya sudah, memang ikan dari dulunya. Nah, anak-anak, Abi tanya, mana yang luas, lautan atau daratan? Kita mana? Siapa yang jawab tadi? Sini. Siapa yang jawab sini? Hadiah terakhir dari saya. Bajunya hijau, hadiah sarungnya hijau. Siapa namanya? Fadel. Jadi tentara besok ya? Wah, Masya Allah. Kenapa Fadel bilang lautan lebih luas dari daratan? Kenapa? Dengarin, ini sumber ilmu pesawat. Kalau pesawat sebut ke laut, berserakan, tidak ketemu. Kemarin kapal apa yang tenggelam? Kapal selam. Apa jenis kapalnya? KM 053 ya? Berapa awak? Berapa semua? Masya Allah, berapa awak kapal itu? 53 orang. Ada yang selamat. Semoga mereka menjadi syuhada ya, syahid dapat surga. Iman fasai Allah Rasulullah Mubin. Bapak bisa bekerja bukan karena uang saja, tapi karena ibadah. Ini kan seharusnya Bapak bisa TNI polisi ini harus pulang nih Pak. Tapi karena bukan karena hanya upah, karena ibadah, karena pedomannya Al-Quran, sehingga kalau mereka bertugas meninggal dunia mereka masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Pedomannya Al-Quran. Imanu wa sayyidallahu wa rasulullah. Bekerjalah
karena Allah. Pintar. Ya, panggil api ya. Anak-anak kalau ketemu saya panggil api aja. Dengar tuh yang belakang. Api dan babi. Dosa keren. Al-Quran menyuruh kita kaulan sadida, kaulan karimah, berkata baik, berkata lemah lembut. Setuju? Nah, baik. Waktu kita hampir jam 10:30. Jadi mukjizat Al-Quran yang ketiga, dia betul-betul adalah sumber ilmu pengetahuan dan dia adalah hudan linnas, pedoman bagi kita. Kalau yang berdagang, keluarkan ayat-ayat tentang berdagang. Anturikum An-Nisa 29. Wahalu bai'ah wahalu riba. Jual beli itu disuruh tapi riba dilarang. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Jadi nggak perlu pakai rentenir sabar saja. Kalau mau mendidik anak, keluarkan ayat-ayat tentang ayat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kalau ibu mau mendidik anak, bagaimana Maryam dengan kesabarannya? Ibu tetaplah seorang ibu, umuka, al-ummu wa tasudullah. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Belajar dari Maryam, sabar, memandu, memiliki adab yang luar biasa. Ya, Baitul Maqdis itu. Anak-anak kalau ingin jadi anak-anak yang sukses, salah satu ayatnya biru walidain, berbakti pada orang tua, keluarkan tugas kita, ya kewajiban kita kepada orang tua kita. Dan sebagai masyarakat, kita pun tentu berlaku ihsan. Al-Quran menyuruh kita, Al-Quran menyuruh kita untuk terus berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi Pak RT yang baik, jadi Pak RW yang baik, jadi Pak Bisa dan siapapun yang baik. Ya Pak ya. Karena Al-Quran, apapun profesi kita, menyuruh kita untuk berbuat baik. Nah, Al-Quran semoga ada di hati kita. Semoga Allah hidupkan kita bersama Al-Quran dan Allah wafatkan kita kelak juga bisa bersama Al-Quran. Nah, mudah-mudahan 6.600 ayat yang ada di 114 surah ini benar-benar bisa kita tadabburi, benar-benar kita bisa pelajari, mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, doakan saya juga mudah-mudahan bisa terus mempelajari Al-Quran ini, dan sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Pegang erat terus Al-Quran ini dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar hidup kita mulia. Ramadan menjadi bulan yang mulia karena Al-Quran diturunkan di bulan itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Malam Lailatul Qadar menjadi malam mulia karena Al-Quran diturunkan di malam itu. Jibril menjadi malaikat yang mulia karena membawa Al-Quran. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi penuntut para nabi sekaligus menjadi Rasul yang paling mulia karena menerima Al-Quran. Rumah kita ingin mulia, maka hidupkan dengan Al-Quran. Kantor kita ingin mulia, maka hidupkan dengan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita semakin banyak berinteraksi dengan Al-Quran dan kita meyakini bahwa Al-Quran ini bukan buatan Nabi Muhammad SAW, tapi dia adalah benar-benar kalamullah. Ya, dia adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa.